Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah teman-teman, pada video kali ini gue mau sharing nih teman-teman. Jadi ada yang sharing gini teman-teman di kolom komentar YouTube. Alhamdulillah saya sembuh dari TB paru. Penderita TB paru tak bergejala itu kelihatan sekali bang, tapi mereka nggak sadar, hahaha. Ini pengalaman yang TB ya teman-teman, pasien yang TB ini cerita ya. Ini makasih banget gue ucapin nih ya karena udah sharing ya. Jadi memang ada beberapa pasien yang nanya, bang kok saya nggak batuk nggak apa, pas di ronsen tahu-tahu TBC gitu. Terus ini juga terjadi ke pasien gue teman-teman. Jadi gue ngerawat pasien luka, terus tiba-tiba tuh dia suka menggigil kalau malam. Ya kalau habis maghrib gitu suka menggigil. Gue juga bingung ya, karena lukanya bagus-bagus aja. Kan kalau menggigil berarti kan atau nggak demam itu kan ada infeksi sistemik teman-teman. Ya gue juga bingung dapatnya ini dari mana orang infeksinya. Gue nggak tahu. Nah akhirnya pas ketika lukanya itu bagus, terus tiba-tiba mungkin karena TBC-nya ini belum tahu ya, kalau dia TBC HB-nya drop, mukanya pucat, dibawa ke rumah sakit, HB-nya drop tuh sampai 6 kalau nggak salah, sampai 4, akhirnya transfusi 4 kantong kalau nggak salah, gue lupa. Terus pas di ronsen itu ternyata hasilnya TBC. Jadi apa namanya ya, namanya kuman gak ada yang assalamualaikum teman-teman ya. Ternyata dia itu riwayat TBC dulunya teman-teman, ya udah ya mungkin 5 sampai 10 tahun yang lalu. Nah, terus kambuh lagi. Nah, terus juga ada yang nanya, "Bang, padahal gua nggak ngerokok, nggak namanya kuman, teman-teman." Ya, itu tuh kita nggak tahu TBC tuh masuknya itu dari mana. Tapi biasanya teman-teman udah harus curiga ya kalau menggigil tiap malam, batuk nggak sembuh-sembuh lebih dari sebulan, badan tiba-tiba kurus, ya itu udah. Ya teman-teman bisa bacalah sendiri di Google ya teman-teman. Nah itu tuh udah wanti-wanti ada alarm tuh di tubuh kita. Nah kita harus lebih peka. Ya jangan pas ini mau kerja medical check up hasil ronsen jelek, ya kan baru panik, baru bingung lah kok gue malah didiagnosa TB dan lain-lain. Ya atau enggak jangan-jangan teman-teman serumah dengan orang yang TBC. Itu juga bisa menular ya teman-teman, karena TBC itu menular lewat udara. Ya atau enggak di rumah saya sehat-sehat aja kok. Ya kemungkinan apa di tempat kerja ketularannya, apakah di sekolah, apakah di jalan. Ya yang gue mau sampein di sini ya, bakteri atau enggak sakit datang ke tubuh kita itu datangnya enggak ada yang assalamualaikum. Tahu-tahu kita pasti ke terdiagnosa. Terus ada lagi orang yang memang bebel banget pikirannya, wah ini mah rumah sakit doang nyari duit. Itu kan biasanya udah ada teman-teman hasil ronsennya gitu. Kalau teman-teman curiga atau enggak ragu itu rumah sakit ngebohongin teman-teman, ya tinggal ronsen aja di tempat lain. Kalau memang hasilnya TBC ya biasanya ya TBC teman-teman. Seperti itu intinya. Ya jadi buat teman-teman yang punya gejala di tubuhnya memang tidak dirasa, ya segera pikirin kenapa nih, gara-gara ya check up lah ke dokter seperti itu. Nah terus kalau yang udah ke diagnosa TB jangan masih denial teman-teman, harus minum obat, konsumsi obat sesuai dengan anjuran dokter. Nah yang jadi masalah biasanya ada beberapa pasien, bang setiap saya habis minum obat TB itu muntah bang semuanya. Saran gua minumnya jangan sekaligus semuanya. Nah ya kan ada banyak tuh biasanya ya dikasihnya ada 3 apa sampai 5 gitu, gua nggak tahu, udah tergantung dokter yang ngasihnya dan tergantung kondisi badan pasien yang mungkin ya. Nah biasanya gue anjurkan ya itu dijeda setiap setengah jam baru minum, atau nggak setiap 20 menit minum 1, 20 menit berikutnya minum satu gitu ya. Dan obat TBC itu nggak boleh putus teman-teman, karena kalau tuh putus itu resiko bakterinya tuh resisten. Jadi intinya ikutin instruksi dari dokter parunya ya. Jadi semoga teman-teman yang sedang mengalami sakit bisa segera diberi kesembuhan, amin ya robbal alamin. Terus juga yang memang sudah berkeluarga ada di rumah terus sakit TBC, pakai masker. Nanti kasihan istri atau enggak suaminya ketularan, atau enggak anaknya yang masih bayi ketularan, ya kasihan. Ya memang siapa sih yang mau sakit ya, tapi kan itu mungkin ujian kita teman-teman. Ya ujian setiap orang tuh beda-beda. Pokoknya gue saranin semangat terus ya, semoga teman-teman bisa ngelewatin sakitnya dengan penuh kesabaran. Sekian videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.